Ketika firman Tuhan bilang jangan membunuh, berarti jangan membunuh makhluk hidup nih. Betul. Berarti udah ada makhluk hidup. Iya berarti even dia udah masih umur seberapa minggu, udah ada makhluk ya udah hidup. makhluk hidup. Kalau gitu. kita aborsi ya bunuh berarti. Ya, itu udah membunuh. Misalkan nih ada anak Tuhan pilih kalau nggak anaknya diaborsi, ibunya selamat. Kalau anaknya nggak diaborsi, anaknya hidup, ibunya nggak selamat. Nah kira-kira itu kalau kita diperhadapkan hal seperti itu secara etika Kristen ya, bukan medis gitu. Itu gimana tuh kira-kira tuh? Susahnya Jadi Kristen. Oke, di susahnya jadi Kristen nih kita mau bahas satu tema yang susah juga nih. Yang susah nih sebenarnya kita angkat ini. Karena kenapa? Karena kita lihat bahwa hal ini agak bingung kalau kita bahas, itu adalah tentang aborsi. Apakah menjadi orang Kristen boleh aborsi? Nah itu. Biasa. Gimana kalau Billy? Langsung aja ya. Saya langsung mungkin pandangan yang pertama ini datang dari undang-undangnya dulu nih. Jadi memang aborsi ini diatur, ini nggak tahu yang terbaru apa enggak, cuman saya ambilnya dari Kementerian Perlindungan Anak nih, Kemen PPA ya. Jadi di sini dikatakan di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 75 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Oke. Nah, tetapi dalam ayat 2-nya ada pengecualian nih. Ya, kesehatan lebih lanjut menjelaskan tindakan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan pertama, indikasi kedaruratan medis. Kemudian ada juga yang korban perkosaan. Gitu. Nah, jadi korban perkosaan. Lebih bisa ya request jadi gitu. Iya, jadi kalau dia diperkosa dan hamil itu bisa diaborsi kalau menurut ini nih ayat 2 ya. Nih, tidak dapat memperbaiki sehingga kedua kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Gitu. Jadi pada dasarnya aborsi tidak boleh. Tapi dikecualikan untuk yang membahayakan nyawa. Dan korban perkosaan. Gitu. Itu kalau secara undang-undang. Ada undang-undang nih. Iya. Secara jadi orang Kristen. Nah, kalau jadi orang Kristen gitu ya. Nah, ini agak tricky sebenarnya sih ya. Nah, cuman gue mau disclaimer kalau jawaban ini sebenarnya menurut pandangan pribadi gitu. Maksudnya nalar gue lah ya, karena memang di Alkitab itu belum ada tuh tentang aborsi. Betul. Nah, Pak Iko lebih jauh ke sana. Kalau tadi kan lebih ke hukum ya. Iya. Ini gue baru buka tadi nih. Ada ya, kita tahu di Amerika aja kan pada demo tuh ya. Ada yang legal aborsi. Ada pro life, ada pro choice. Nah ini di Sindo Kumparan Sains bilang ada 7 negara yang sudah melegalkan aborsi. Jadi kan bahkan ada Vietnam juga nih. Singapura juga, buset. Prancis, dengan alasan apapun. Norwegia, Swedia. Nah, kalau kita tahu kalau di Amerika kan juga ada yang lagi demo kan, pro dan kontra. Alasannya ini rahim gua, kenapa yang pemerintah yang ribet kan. Nah, gitu. itu pro choice namanya. Iya, kan choice. Nah, itu jadi itu kalau di dalam kita tarik lagi di dalam Alkitabiah, pro atau enggak gitu kalau di dalam Alkitabiah gitu ya. Nah, memang kan itu banyak pandangan ya, gua sempat pelajarin. Jadi katanya janin itu belum manusia kalau masih ada dalam perut. Katanya gitu. Terus ada yang bahkan yang lebih ekstrimnya lagi, dari yang gue pelajarin, ada yang bayi itu dalam waktu berapa jam atau 40 hari nggak apa-apa dibunuh. Even dia udah keluar dari perut ibunya. Gitu. Jadi istilahnya kayak dia belum jadi manusia seutuhnya. Jadi it's okay kalau dibunuh. Kayak gitu. It's okay diaborsi. Nah cuman kalau menurut gue pandangan aborsi itu udah pasti kalau tanpa ini ya, dengan tanpa indikasi khusus menurut gue udah pasti salah. Karena ngomongin aborsi itu jangan membunuh ya. Betul. Tuh bilang jangan membunuh. Dan bahkan kan ini menurut penelitiannya juga dari yang gue pelajarin itu dalam waktu dia udah terbentuk jadi zigot ya. Zigot itu udah jadi manusia itu. Karena kromosomnya 16. Udah ada makhluk hidup. 16 ya? Iya. Kromosom itu? Iya. 16 kan? X dan Y-nya. Gue cabut untuk biologi. Ya pokoknya intinya dari yang gue pelajarin, mohon maaf kalau salah gitu ya.
waktu dia udah jadi bersatu itu ya zigot ya kan namanya. Lu ngapain lo ya? Lagi nyari zigot lo. Gue lagi baca jurnal. Oh, baca jurnal. Etika Kristen nih. Iya. Nah, kalau udah jadi zigot itu udah gabung itu dia manusia karena kromosom manusia. Nah, ketika firman Tuhan bilang jangan membunuh, berarti jangan membunuh makhluk hidup nih. Betul. Berarti udah ada makhluk hidup loh. Iya, berarti even dia udah masih umur seberapa minggu udah ada makhluk ya hidup. udah makhluk hidup. Kalau kita aborsi ya bunuh berarti. Ya, itu udah membunuh. Gitu. Bener. Walaupun masih bentuk darah ya, gumpalan darah gitu sebenarnya udah manusia. Makanya ranah pembicaraan itu ranah ke etika sih ya. Iya. Bukan ke dogma gitu. Betul. Begitu. Dogma itu kan ngomongin tentang benar dan salah. Betul. Kalau etika itu ngomong baik dan tidak baik. Maksudnya di Alkitab kayaknya gue belum nemu soal aborsi. Ya? Belum kan? Belum ada ya. Belum makanya. Iya pembantaian itu aja tuh. Yang bidan. Itu disuruh bunuh anak itu kan beda. Si itu juga tuh yang Herodes juga kan. Iya. Suruh bunuh anak-anak bayi gitu. Ya apa jadi misalkan nih ada anak Tuhan dengan kondisi khusus medis anaknya didiagnosa sama dokter. Ini anaknya bisa mengganggu kesehatan ibu gitu. Terus pilih kalau nggak anaknya diaborsi, ibunya selamat. Kalau anaknya nggak diaborsi, anaknya hidup, ibunya nggak selamat. Nah kira-kira itu kalau kita diperhadapkan hal seperti itu secara etika Kristen ya, bukan medis gitu. Itu gimana tuh kira-kira tuh? Ngomongin aborsi. Kalau itu karena gue belum pernah. Gue pernah sih ya. Iya. Waktu itu kan bukan aborsi jatuhnya apa? Keguguran. Keguguran. Iya keguguran. Nah, tapi mungkin ini dipaksa gugur berarti. Iya, emang udah gugur. Oh, udah gugur. Oh. Udah gugur, akhirnya dikeluarin pakai obat. Oh iya. Gitu. Nah, cuman memang kalau itu kondisinya gua, ini kembali ke gua nih ya, ini pandangan pribadi ya, bukan nggak perlu diikutin juga, it's okay. Ya gua akan nyelamatin ibunya. Iya. Daripada anaknya gitu istilahnya. Ini pernah dibahas di kelas Pak Andres Budi atau etika. Jadi kalau diperhadapkan masalah itu, kita harus lihat baik dan buruknya etika kan gitu. Contoh, seandainya ibunya meninggal, buruk atau baik gitu, dampaknya daripada anaknya. Betul. Contoh, lu masih punya anak 3 biar kecil-kecil, emak nggak ada, istri nggak ada, lu kerja, habis gak lu? Selesai. Dibanding gugurkan satu anak nih gitu kan. Jadi pemilihan itu sih. Ya benar, nanti anaknya tumbuh tanpa ibu. Nah, jadi kan motherless jadinya. Dengan kata lebih parah. Bukan soal benar atau salah lagi, tapi intinya kayak bijaksana atau enggak gitu. Iya itu, makanya masuk ke ranah etika. Kalau kita korbankan ibunya, apakah itu sesuatu yang bijaksana? Iya. Untuk kedepannya. Iya. Kalaupun jadi ya benar-benar yang pilihan yang terbaik lah. Bener. Karena pun sebagai orang Kristen nggak menutup kemungkinan kita orang Kristen pun bisa mengalami situasi yang demikian. Iya. Gitu. Dan satu hal lagi yang perlu kita penting adalah itu harus memakai hikmat daripada Tuhan untuk memutuskan hal tersebut. Itu harus benar-benar balik ke situ. Bisa mungkin di counseling sama pendeta, ya kan, sama Tuhan bisa juga gitu. Jadi nggak mudah ini untuk baru. Tapi kalau ngomongin tentang aborsi, tentang keinginan pribadi, anak gue cacat lagi diagnosa. Aborsi itu nggak bisa, itu membunuh namanya gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya situasional sih ya. Situasional di mana dihadapkan pilihan yang kita harus melihat prioritas yang paling besar. Gitu. Jadi ya benar ketika mau melakukan aborsi ya jangan karena keegoisan sendiri gitu. Karena lo anak muda, lu main sama pacar lo hamil, aborsi. Iya. Gitu. Semudah itu. Iya, harus berani tanggung jawab lah lu sebagai laki-laki, gimana sih? Makanya ya intinya aborsi itu ya bisa dilakukan, bukan boleh ya, tapi bisa dilakukan. Iya. Ketika ada situasi yang case khusus gitu, yang benar-benar ada pilihan yang harus dipilih. Gitu. Benar. Karena pada dasarnya kita tetap menentang pembunuhan gitu, termasuk aborsi, tapi
aborsi bisa dilakukan ketika ada situasional tertentu. Betul. Gitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Iya, kecuali ada case khusus ya. Nggak mungkin juga misalkan teman-teman yang mengalami situasi tersebut dan pada akhirnya terpaksa mengaborsi dan ngerasa bersalah, berdoa aja sama Tuhan, minta ampun. Gitu, itu solusi. Ya sudah terlanjur ya. Sudah terlanjur. Ya. Gitu. Minta ampun Tuhan, aku sudah menghilangkan nyawa. Iya. Anak darah daging sendiri nih gitu. Oke, itu aja. Ya, tonton videonya sampai full. Jangan setengah-setengah, nanti teologi setengah-setengah. Sampai jumpa dalam video-video berikutnya dalam satu channel Millennial Bapak.